Bapak kan katanya gadget ini sebagai pembawa alat pengintai. Alat pengintai. Yang alat pengintai. Ceritanya siapa yang mengintai? Dia punya machine learning di dalam teknologi itu. Machine learning yang ada di dalam tubuh itu. Jadi dia punya ini bekerja sama seperti selnya manusia. Jadi handphone ini mohon izin, ini hanyalah casing yang terlihat di luar. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita ini casing. Tetapi yang menghidupi sel-sel yang ada memenuhi tubuh kita. Betul, Bu? Nah, ini isinya sel semua. Makanya dibilang cellular pod. Pernah nggak ada yang berpikir bahwa ini dibilang cellular pod karena dia belajar dari sel tubuh manusia? Itu serem amat. Ya, padahal seolah-olah semua menjadi mudah kan dengan. Itu cuma iklan awal. Itu promosi. Supaya apa? Supaya ibu tertarik menggunakannya. Dan sudah tertarik kemudian etik lagi. Ya, karena gini, nggak bisa berpisah. Inilah yang dibilang sistematis dan akhirnya masif. Masif apa? Semua orang pakai. Terpaksa memakai. Karena sistem. Terkucil. Karena sistematis. Ya, sistematis. Masif memaksa, kita kepaksa makainya. Intensitasnya tinggi, ya, makanya kalau ini suka bikin pusingnya apa? Ada WA, ada masuk berita-berita segala macam yang hampir nggak sempat mikir. Tetapi kita lihat kan, itu kerekam tuh, Bu. Tergantung apa yang dikirimin, gambar porno kah, apakah itu rekam. Dan itu bukan apa namanya, bukan alami, dibikin untuk memprogram kita keluar dari citra Allah, menjadi manusia-manusia yang brengsek. Oh my God. Ini hancur, ini jati diri bangsa. Terus kemudian masih satu lagi skala besar. Partai besar semua orang memiliki, Bu. Dulunya mahal kan, Bu. Sekarang sampai level bawah sekali. Seluruh servant juga memiliki ini. Iya. Nah, setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita. Mengukur ini ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, kekuatan nih mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Mata duitan misalnya, lemah gitu. Dia ngintip situ. Jadi kayak penangkapan itu kan ngintip gitu kan gitu. Dia pelajari kelemahan, SWOT analysis lah kalau ibu tahu, SWOT kelemahan, strength, weakness, opportunity. Nah, setelah itu kembali data itu dipelajari oleh mereka. Ini adalah peran non fisik sebenarnya. Kalau peran fisik kan kirim orang untuk ngintai wilayah yang mau ditaklukkan kan. Setelah ini kembali lagi laporan, pelajari kapan waktu menyerang yang terbaik. Pada saat seperti apa? Ya pada saat orang terlena, pada saat orang punya euforia yang dipikir hidup ini akan 1000 tahun lagi, terus orang pada membangun kemegahan dunia, lupa Tuhan. Pada saat mana? Pada saat orang sudah lupa Tuhan. Itu saat yang tepat kita masuk. Karena kalau orang masih kuat dengan imannya kepada Tuhan, nggak mungkin jebol. Tidak mungkin jebol. Serem amat. Iya, nggak dia lihat waktu yang tepat. Betul. 2019 masuk. Betul. Pada waktu saya di dalam di Pondok itu kan enggak berani. Wah, itu ibadahnya jauh lebih bagus daripada setelah pegang. Jadi yang justru saya dulu bisa meledek teman-teman yang you sama saya itu lebih merdeka saya. You itu dikuasai oleh HP, saya bilang. Tapi saya di sini saya nggak pakai HP. Kalau punya HP, baru mau apa HP bunyi, jadi berhenti. Mau apa? Aku pengen nyari apa. Jadi akhirnya waktu untuk ibadah pada Tuhan itu dia akan berkurang. Nah, ini suatu keniscayaan yang kita hadapin ya Pak ya. Gimana ya caranya untuk ya kita harus, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengurangi HP ini
supaya ibadah saya lebih bagus lagi gitu misalkan. Ya. Pak, saya akan bertanya Pak, ini buku Bapak. Ini ada gurita. Gurita ini mencengkeram dunia. Tuh ini kok ada N. pahlawan N ini. Ya, itu waktu Siapa itu saya bikin begini Bu, bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia, yaitu kekuatan global. Termasuk Indonesia ya. Oh jelas, makanya saya tampilkan di situ Gambar Indonesia. peta wilayah geografi Indonesia. Nah kemudian terus saya mengambil gambar wayang, tapi wayang dalam karikatur supaya kelihatan lucu, yang mengalahkan kekuatan global itu. Jadi filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan kekuatan global itu. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nuswantara. Ya. Nusantara. Ya, Nusantara itu fisiknya, Ya. geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Tapi ini nilai spiritualnya. Ya. Dari makhluk. Ini milenial harus tahu bahwa Indonesia itu adalah ini, yang dia akan berhasil loh nembak gurita yang mencengkeram dunia dan Indonesia. Saya nggak tahu kapan, tapi tugas milenial nanti ya Pak ya. Kira-kira panahnya ini apa Pak? Apakah ini bukan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang alinea keempat? Jadi sebenarnya Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju ratuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kalau tidak kembali, bablas. Hanya makhluk Indonesia yang kembali kepada fitrahnya yang akan kembali. Artinya fitrah ini. Apakah bukan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau preambul alinea keempat tadi ya? Ya. Ini sebenarnya Nuswantara ini adalah inti daripada itu sendiri. Inti daripada preambul itu. Jadi kalau jangan sampai kita terbawa kepada manusia-manusia yang materialistis. Kalau materialistis pasti tunduk. Tetapi kalau yang fitrah, yang kembali kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu yang bisa mengalahkan. Nah, kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat. Lah ini yang berdaulat. Adil dan makmur. Ini aja kalau Ibu breakdown. Merdeka apa? Ya merdeka dari merdeka ceritanya atau merdeka secara fundamental kita merdeka. Di compare dengan perkembangan yang terjadi sejak 1945 sampai dengan saat ini. Bersatu. Silakan dipikirkan juga ini. Masihkah bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Nah, ini kondisi. Ini silakan direnungkan. Ya. Tapi di mata saya terjadi deviasi. Deviasi karena apa? Tidak diisi dengan tujuan-tujuan sebagai makna yang ada di dalam preambul yang alinea keempat. Membentuk negara Republik Indonesia untuk melindungi. Cita-cita kita adalah satu, untuk melindungi. Itu tujuan. Tujuan. Kalau cita-cita tadi merdeka, bersatu, berdaulat.